Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Abaluntu dari kelas 4C dengan NIM 131421076. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya dengan berjudul Perencanaan dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Langsung saja, mari kita saksikan dengan berikut. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita masuk di perencanaan dan pembangunan. Perencanaan merupakan salah satu proses lain atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang yang diwakili oleh perencanaan itu. Perencanaan meliputi analisis, kebijakan, dan rancangan. Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan pada masa datang, dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat diwujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Berdasarkan pengertian perencanaan dan pembangunan sebelumnya, maka pengertian dari perencanaan pembangunan dapat disimpulkan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu, juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Tujuan dan fungsi dari perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Terakhir, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Kita masuk di tahap perencanaan. Perencanaan pembangunan melewati beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang terbaik. Adapun menurut Jokroamijojo 1984, tahap-tahap dalam proses perencanaan adalah: yang pertama, penyusunan rencana, penyusunan program kerja, pelaksanaan rencana. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara, negara, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Kita masuk di pelaksanaan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program dan pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.